Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh salam, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah, kebeli sawah, punya mobil mewah. Yang gak jauh salam, mudah-mudahan ke Mekahnya ban pesawatnya ketus. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuhuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Sahabat cek aman nggak? Mic-nya sahabat ya, kekencangan. Cek ini cek cek iya, salon kita doakan mudah-mudahan cek diberikan umur
barokah, dijaga keselamatannya oleh Allah, dan doakan beliau senantiasa membimbing kita ila yaumil qiyamah. Amin. Cek gimana sahabat, suara aman gak? Cek Amin. cek suara aman gak? Dan yang saya hormati Al Ustadz Samsul Anwar beserta para santri yang tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Gimana suara? Kita semua Masih jelek atau apa? Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati aparatur pemerintah. Oke, makasih sahabat ini. Minal adna ilal a'la. Mudah-mudahan kita doakan para pejabat desa kita dijadikan suatu pejabat yang amanah. Tidak lupa calon jamaah haji. Mudah-mudahan tujuan kita dari awal sampai akhir perjalanan kita. Amin ya rabbal alamin. Mana yang benar ini sahabat suara? Hingga kita kembali bagus lagi belum ke ini? rumah masing-masing mendapatkan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Dialah Allah yang maha besar, di atas segala yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Siapa Allah? Dialah Allah yang maha kaya, di atas segala yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Siapa Allah? Dialah Allah yang maha hidup selama-lamanya. Yang hidup selain Allah mati. Salat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua disertai oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah muslimin, Mungkin efek pakai mic ini sahabat, pakai mic efek jadi suaranya jelas. Ibu-ibu hadirin jamaah yang ada di sini, terlebih dahulu kita untuk bersolat. Silakan ibu-ibu sekalian bersolat. Bapak masyarakat semua bersolat. Kita semua Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina ibu-ibu yang diajak salawatan baru cuma 3 orang tuh, kayak bapak-bapak nggak ada satupun yang ikut salawatan. Lantaran pengajian itu kalau ada ibu-ibu ramai betul. Ibu-ibu mah rajin pengajian, rajin salawatan, tadarusan, baca Quran, ngewirid. Itu doang Pak penyakit dari rumah murid sampai pusing sebagainya di rumah. Seragam ibu-ibu kalau pertandingan seminggu beda-beda.
Malam Senin hari merah kerip. Malam Jumat hari hitam kerip. Hari Minggu pengajian anak kerip. Rupa-rupa seragamnya ibu-ibu mah. Ibu-ibu seragamnya rupa-rupa, giliran bapak-bapak paru-paru. Lantas segala perkara kalau ada ibu-ibu rame, betul? Oh, ibu-ibu main di pengajian dari jam 8 udah penuh. Pakai make up, pakai kerudung, alhamdulillah ya. Giliran panas sedikit, alis hilang sebelah. Bukan pengajian di mercon pada pulang, itu kerudung biasanya ibu-ibu mah asal lempar aja. Giliran Pak RT datang, assalamualaikum, wah sibuk nyari kerudung, dicari nggak ada kolor suami dipakai. Waalaikumsalam, masya Allah. Tapi ibu-ibu ini calon jamaah haji ya semuanya ya, yang sudah berangkat juga ada, alhamdulillah. Ini mah pada solehah semua, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya panjang lebar terlebih dahulu, saya ini mau memperkenalkan diri dulu ya. Kata pepatah mengatakan salaman nista akan habis, salam sayang tak akan pernah hilang, betul? Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak udah ada yang tahu saya belum? Rata-ratanya belum ya. Kayaknya pernah ya. Jadi nama saya itu Bu Zaki Haikal Iman. Umur saya 17. Percaya nggak umur saya 17? Umur saya kelahiran tahun 90. Hitung sendiri sama ibu-ibu berapa tahun itu. Saya alhamdulillah tahadusan binikmah, saya lahir di Arab Saudi Bu. Tepatnya di kota Sarah Mansur. Yang berapa Mekah tahu nggak kota Sarah Mansur? Disitulah saya lahir Bu. Orang tua saya dulu mukim di Arab Saudi di Sarah Mansur. Bapak saya orang Rangkas Bitung, Pasir Kopo, Gunung Anten. Ibu saya orang Perumna 1, Pasar Malabar, Tangerang. Bahkan nikahnya juga di Mekah orang tua saya. Alhamdulillah lahirlah saya di Sarah Mansur di Mekah. Sampai umur berapa saya di Mekah? Sampai umur 5 tahun saya di Mekah Bu. 5 tahun mah biasa, ikut nenek ke Indonesia. Saya tinggal di Peru lantaran harus sekolah di Tangerang. Lulus sekolah SD sampai kelas 6 saya banyak mengembara, mondok kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, hingga akhirnya sampai detik ini saya ditakdirkan oleh Allah bisa silaturahmi ke guru saya. Alamat saya Bu nggak jauh dari sini, tepatnya di Majak Rangkas Bitung. Kalau dari sinilah kalau ada stasiun kereta tinggal ke stasiun Majak. Dari stasiun Majak ada Indomaret, dari Indomaret di belakang Indomaret ada rumah 7 tingkat. Nah itu rumah Pak Lurah. Rumah saya mah belakangnya rumah Pak Lurah. Ibu-ibu gak amat di Cina Timur 7 tingkat. Kalau saya belum punya rumah Bu, saya ini pengembara Bu. Saya ini banyak hidupnya itu di jalan, di jalanan, di hutan. Saya itu satu geng sama Ujang Bustami Cirebon. Apa ibu Kang Ujang Bustami? Yang suka gerbek dukun santet, engklek, kepret, bebis. Sama GNS, saya gerombolannya sama mereka. Jadi saya itu hidupnya ya begitu aja. Lalakonnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya cari dukun, juga dukun yang menyesatkan. Bukan berantem saya sama ibu. Tiba-tiba Pak Haji datang ke rumah, ada 2 kali Pak Haji ya. Waduh, saya disuruh ceramah.
sedih, takut. Lantaran saya kalau ceramah itu pegang mic kayak pegang ular tanah, Bu. Tahu ular tanah? Ngegibrik susunan nama. Tapi saya kalau diundang untuk duel, aduh jejaten, bangga saya mah senang gitu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan saya diaku muridnya oleh Pak Haji. Amin ya robbal alamin. Tapi saya ini bukan grupnya Samsudin. Tahu Samsudin, Bu? Yang hoon kenang katanya, yang lagi viral seperti itu, Bu. Saya juga ini ngegerebek dukun-dukun. Maaf, ada ustadz kan terbagi-bagi. Ada ustadz beneran, ada ustadz-ustadan. Kadang-kadang gelar ustadz pakai peci, pakai sorban, tapi menjalankan praktek kesesatan. Nah, itu urusannya baru sama Ki Mercon. Madu rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 14684098. Terima kasih. Gitu. Mudah-mudahan saya doain panjang umur, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita harus ada kesepakatan dulu. Kira-kira ini terus apa enggak caranya? Terus 5 menit lagi. Mau pakai bahasa Indonesia, apa mau pakai bahasa Jawa, apa mau pakai bahasa Sunda, Ibu? Apa mau pakai bahasa Arab? Biar tidak ada dusta di antara kita. Kita perjanjian dulu ini mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, apa bahasa Jawa, Bu? Ada yang Indonesia, ada yang pakai bahasa Sunda katanya. Gimana kalau bahasanya kita campur? Ada yang mau pakai bahasa Inggris? Kira-kira ada nggak yang mau pakai bahasa Inggris saya ceramahnya? Belajar Bu, bahasa Inggris itu bahasa internasional. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak nih, nggak lama lagi ya, tamu-tamu Allah ini mau berangkat ke Mekah. Banyak yang pakai bahasa Inggris di sana juga, Bu. Bahasa Inggris, bahasa internasional dipakai oleh seluruh dunia. Belajar bahasa Inggris, dapat hari iya, Bu. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Good jumpa, selamat ngojari. Budak-budak ada Inggris sama yes no ada. Jangan kayak teman saya, Bu. Waktu mondok di pondok pesantren dapat kiriman sama orang tuanya kerja di luar negeri, dikirimin duit 10 juta. Mau ngambil duit ke bank, ajak saya. Kenapa kamu ajak saya? Gak bisa bahasa Inggris, takut katanya. Oh, astagfirullahaladzim. Akhirnya saya antar ke bank. Udah nyampe depan bank BRI, dia nggak mau masuk. Kata saya, hari ini segera asumsia. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Open, panas. Gara-gara ada bacaan open. Misalkan open ibu-ibu mulutnya. Panas, mungkin asuh beta. Enggak lama ada orang negro keluar. Bukan benar untung sana. Gosong nih, Masya Allah. Akibat bisa bahasa Inggris. Padahal kurang mah eta open dia buka. Tadi cekabahan ini ada get gitunya. Bahasa Inggris eta. Untuk salah tadi bahannya. Belajar pembangunan bahasa Inggris terlebih bahasa
Arab, belajar bahasa Arab kita sehari minimal ngapalin kosakata bahasa Arab tiga. Naam benar punya belajar bahasa Arab. Insya Allah sepakat kita pakai bahasa Indonesia. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kumpulnya kita di tempat ini tidak lain bukan mengharap ridhonya Allah. Ibu-ibu datang ke tempat ini, kumpul di tempat ini mengharap ridhonya Allah. Bapak-bapak hadir ke tempat ini tidak lain bukan mengharap ridhonya Gusti Allah. Lantaran manusia jika sudah dibarengi dengan ridhonya Allah, betah yang ada. Manusia ditempatkan di pegunungan, ditempatkan di pedesaan, jauh dari keramaian. Jika sudah dibarengi dengan ridhonya Allah, betah yang ada. Daftar haji tutup gara-gara corona, dibarengi dengan ridhonya Allah, betah yang ada. Tetap di Tiga Raksa di sini di Darul Fikri. Jangan neangan kama mana ke dari pemerintah tutupnya tutup. Kita lihat malaikat Zabaniyah, malaikat Malik ditempatkan oleh Gusti Allah di pintu neraka, tapi dibarengi dengan ridhonya Allah, betah yang ada. Gak pernah ada ceritanya malaikat Malik, malaikat Zabaniyah main ke surga, setia menjaga pintu neraka. Kita lihat Nabi Ibrahim dibakar oleh raja yang biadab, Raja Namrud, tapi dibarengi dengan ridhonya Allah, betah yang ada. Api dingin nggak mau makan Nabi Ibrahim karena sudah mendapatkan ridho dari Allah. Kita lihat belut di sawah, di ledak, itu belut sudah mendapatkan ridho dari Allah, betah yang ada. Nggak pernah belut main ke laut. Mudah-mudahan sekali lagi kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan perjalanan kita detik ini sampai nanti mendapatkan ridhonya Allah. Makanya kita suka disuruh berdoa, Allahumma, ikutin, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Gusti kula nyuhunkeun ridho keridhoan Gusti. Mudah-mudahan kita nih rencana kita bisa berangkat itu mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Berbicara tentang ibadah haji, Bu, kalau dijelasin saya ini nggak bisa ngaji bab haji. Disinilah nih di Darul Fikri ini sudah tempatnya, Bu. Tempat ngaji bab haji di Darul Fikri ini sudah matang. Kalau saya nerangin bab haji, wallahu a'lam bisa apa enggak? Karena saya di Mekah juga itu pada waktu kan kecil, karena artinya naon, kurang umur 5 tahun, artinya naon gitu. Disinilah tempat ngaji bab haji itu. Di sini tempatnya, di sini gudangnya, tempat menuntut ilmu. Nih ibu-ibu yang udah berangkat haji atau yang belum berangkat haji itu kebagi 3. Ada lin nasab hajinya itu, ya. Ada lin nasab 1, lin nisab 2, kemudian yang ketiga lil kasab. Yang pertama lil kasab, memenuhi undangan Allah, berhasil memenuhi undangan Allah karena lil kasab. Tujuan awalnya dia bekerja ke Arab Saudi, betul?
Ketika ada haji dan umroh dibuka, dia bisa berangkat ikut majikannya atau ikut TKI yang lainnya. Itu lil kasab. Yang kedua lil nasab. Orang-orang Arab itu mah, yang sekitaran Mekah mungkin lahir di sana, ikut orang tuanya di sana, pembukaan haji dan umroh ikut orang tuanya, itu lil nasab. Yang kedua lil nisab. Lil nisab itu ya karena kita sudah mampu, cukup biaya, badan sehat, kita bisa berangkat ke Mekah. Kira-kira bapak-bapak yang lil nisab, lil kasab, apa lil nasab? Lil nisab ya, karena sudah mampu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang paling jauh dari mana? Dari mana ibu? Cikokol, Tangerang ya? Pentek jauh. Oh, dari Cikokol ke sini. Yang paling dekat ke tempat Pak Haji siapa? Dekat semua ya. Dari mana ibu? Dari Tiga Raksa. Alhamdulillah ya, rata-rata ini Cisauk ada ya. Nah, kenapa saya absen? Tujuannya satu, saya hampir lupa ini. Lantaran saya dari pagi buru-buru Pak, belum makan sampai ke sini. Saya kira makan, langsung disuruh berdiri lagi aja. Meskipun begitu, insya Allah mudah-mudahan kita, saya mah gak pedulilah makan, yang penting dapat amal. Maaf, saya salah satu penceramah yang anti amplop. Gak setuju saya adanya amplop. Saya butuh isinya. You know amplop dah, Pak. Baik, kemana yang ngecapta? Terus. Kemudian ibadah hati ini, Pak, ya, ini panggilan Gusti Allah. Seumur umur kita ini dipanggil oleh Allah 3 kali. Yang pertama saat panggilan sholat, azan. Itu yang pertama. Yang kedua panggilan apa? Yang bisa dapat 100.000 nih. Nah, panggilan haji. Yang ketiga baru panggilan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya ini ada kemiripan. Panggilan haji itu persis perjalanannya itu seperti perjalanan mati. Diantar 7 mobil, pertama mobil Alfa, mobil Pajero, mobil Fortuner, ayam bajai mengantar ya. Diantar sampai mana bandara, diajanin, masya Allah, saking mulia-mulianya, saking keramat-keramatnya ini perjalanan ibadah haji, doa melulu, ganjaran melulu. Ketika udah berangkat kita ditinggal pulang, kayak mampir kita melulu kali Kalawaci, ayo mampir lah melulu ke Motang City, ayo mampir lah melulu ke Ion Mall, kan pulangnya itu bang mall begini juga saya. Gaul gitu loh. Masya Allah. Nah, kita dipanggil itu dalam seumur hidup 3 kali. Cuma ibadah haji ini adalah salah satu rukun Islam. Bahasnya kan? Rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Berbicara haji, puasa, zakat, sholat, Bu, saya sendiri belum tentu bisa, karena ibadahnya membutuhkan EQ yang tinggi. Minimal kita bisa syahadat. Ayo coba bareng-bareng syahadat. Itu rukun Islam yang pertama. Pinter ibu-ibu sama bapak-bapak.
Tapi di luar sana masih banyak sahabat yang belum bisa. Contoh pemuda mau nikah, sampai sana beneran kaji 20 mobil, giliran dibacain disuruh baca syahadat sama penghulu asyhadu pengantinnya berusut yang begitu. Betul apa betul? Kita bisa baca syahadat. Yang kedua, sholat. Nah, ibu-ibu masih suka malas sholat nggak? Masih suka malas sholat nggak? Jujur aja biar tidak ada dusta di antara kita. Masih malas nggak sama yang namanya sholat? Masih kewajiban kita. Mudah-mudahan nanti udah pada berangkat ke Mekah, mendengar azan, apalagi azan Mekah enak-enak bu. Kalau saya yang azan mah, jelek suaranya. Apalagi di kampung-kampung kita di lembut orang aki-aki azan. Bandingkan sama yang di Mekah beda. Kira-kira begini kalian di Mekah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi asalnya lain gitu kasihnya. Kalau saya tidak menguasai di bidang suara, kata guru saya di Mekah, siapa ulah kakorian, siapa ulah adanan, suara siapa jika beda. Itu kita nanti di Mekah bu, kalau udah pada berangkat dengar azan, jangan malu-malu Idul Fitri. Semangat berangkat ke masjid, di hotel, gimana kita mau mendapatkan hadiah mabrur? Perkara sepele kayak gitu aja kita malas-malesan, nanti ngegugurin pangkat kemakmuran kita. Nauzubillah ini dari. Kalau di Indonesia sama, harus semangat. Ibu-ibu yang punya anak misalkan dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggil anak kita. Nak sholat, nggak mau. Sholat, nggak mau. Sholat, kata Pak Ustadz juga, adibu auladakum inda sab'i sinin wadribuhum alaihi waqtu asrin. Didik anak kita ketika umur 7 tahun itu perintah sholat. Sholat mak nggak mau. Ya udah, kalau kamu nggak mau, saya juga nggak mau. Anak ini kalah sama anak. Perintah sholat. Umur 10 tahun anak kita nggak mau sholat dipukul, cuman pukulnya pukul didikan karena kita punya undang-undang hukum. Jadi kepret aja sedikit lah gitu. Kewajiban kita terlebih kewajiban ibu. Apalagi ketika kita sudah mendapatkan atau pulang dari Mekah mendapatkan gelar predikat haji. Masya Allah bu, emangnya enak mendapatkan gelar haji. Menjadi suri tauladan di kampung-kampung kita. Tadi sudah disampaikan oleh sekret, disampaikan oleh pimpinan, bahwa kita kalau sudah mendapatkan gelar haji minimal kita menjadi suri tauladan warga-warga yang lainnya. Nggak mirip tidak ustaz haji mah. Dengar suara azan subuh berangkat berjamaah, jangan sampai kita nggak berangkat berjamaah. Kalau saya tidak sholat dedek tuh kehajian dari Imam Bahen ngolor sana. Tuh. Apalagi udah berangkat ke Mekah kita masih suka ngadu ayam. Ada yang di sini yang suka ngadu ayam? Ada. Jangan sampai udah pulang mendapat gelar haji mancing, ada mancing musek, ada yang musek saya tanya. Azan tetap di pemancingan. Itu orang mancing bu. Kadang-kadang saya juga suka mikir, cari umpan, bikin umpan itu umpan yang terbaik biar mendapatkan hasil yang maksimal. Pakai telur, pakai sarden, pakai apa lagi? Tukang mancing mereka. Sardin ada. Pakai sasak sudah cukup. Nyaman. Bukan musik 3.000 ya. Giliran anak yang beli cilok pun tadi bere. Ya Allah ya Rabbal ya Karim. Mancing silahkan mancing musik. Yang penting ketika waktu azan kita itu menjadi suri tauladan. Hati-hati langkah yang akan kita berjalankan. Ingat,
bahwa kita adalah suri tauladan. Jangan sampai kita ngasih contoh yang enggak baik. Muhammad Ustadznya jadi haji baik itu baik bung haji. Cemen. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur. Kumaha ieu mah lamun urang haji mah ongkoh tapi sok masih sambung ayam, masih sok judi, masih sok gapleh. Haji naon takarana? Haji deeng cek ulama. Nah itu satu. Yang kedua sholat. Sholat ini penting Pak. Ya, ibadah sholat itu tidak ada kaitannya dengan harta, tapi melalui badan, kekuatan batin. Awas ya, sholat jangan sampai kita tinggalkan. Anak kita tuh umur 7 tahun didik supaya sholat, udah gede-gede disunatin, singkat cerita udah remaja dinikahin. Ibu-ibu ada yang punya anak gadis? Ada enggak? Banyak ya yang punya anak gadis. Nikahin Bu, sama siapa nikahinnya? Sama santri. Kadang-kadang kita mah nggak mau sama santri, betul? Jujur aja nggak mau sama santri mah, suram masa depannya. Maunya yang pegawai mayor aja mayora. Nyarinya pemuda yang jebolan ciluh aja ciluh. Maunya yang jebolan gajah tunggal aja tunggal. Giliran santri yang datang yang mau melamar anak ibu, no problem. Woi, nggak mau. Padahal mah Bu, insya Allah Bu, santri mah luar biasa. Laki-laki disyaratkan sebuah pekerjaan untuk menikahi anak ibu. Laki-laki mah panjang akalnya Bu, nipu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggrek dari mana? Dari Cisoka. Mau ngapain kesini? Mau ngelamar anak ibu. Kerja di mana? Biasa di dinas pertanian Koreng alas hidung pakai gantar. Barang-barang doang. Nanti anak ibu ada dua, satu Tetna, dua Helna. Ini Andre mau sama Neneng Helna apa Neneng Tetna? Bingung dia. Kita anak ibu ayah dua, nu hiji Tetna, nu dua Helna. Ujang hayang kana Neneng Helna apa Neneng Tetna? Geus Bu abdi mah hayang kana Neneng Tetna. Jika nama rada lumayan sudah. Kedang ai Helna mah jang, Helna mah hijang rada glowing, rada putih. Ai Tetna mah rada hidung jang cenah. Kumaha jang hayang kana Neneng Helna apa Tetna? Geus Bu kana Neneng Tetna we lah. Laki-laki disyaratkan hanya sebuah pekerjaan. Kita lihat Bu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kaya betul, populer betul, punya jabatan betul, ganteng betul. Jawab Saminah, betul tante? Tante. Pulang senterong iya soalnya. Mana terlalu kimarsan ya? Tepat nonton budal. Mengatur orang sudut. Ahmad Dhani kaya iya, populer iya, jabatan iya, ganteng iya. Kalau harta, jabatan, kekayaan bisa menjamin dalam rumah tangga, kenapa Ahmad Dhani cerai dengan Maya Estianti? Betul? Kita lihat Krisdayanti, cantik iya, populer iya, rumah besar, mobil besar, badan besar. Kalau memang kecantikan, kekayaan, populer bisa menjamin dalam rumah tangga, kenapa Krisdayanti cerai dengan anak Hermansyah? Betul? Kiai gaul. Kenapa saya tahu? Mohon maaf, bukannya sombong. Tamu saya, tamu di rumah dari kalangan artis banyak. Nu hayang masang susut, nu hayang loba dog, nu hayang dodoh dong namanya. Sampai akhirnya aku lagi bingung wirid na ieu namanya. Dikawin ke bapak gimana soalnya teh.
artis-artis banyak yang ke rumah Bu, silaturahmi. Alhamdulillah. Nah itu satu ya akidah kita Bu ya. Ini kan kita bentar lagi mau dapat gelar haji, harus bijaksana, tergoda sama unsur duniawi. Nanti dibahas kesananya. Itu yang pertama, masalah sholat. Yang kedua masalah puasa. Puasa yang keempat ya. Nah, bengong ibu-ibu ya. Satu syahadat, dua, tiga, puasa terjaga tiga yo. Ulang, satu, dua, tiga, puasa terjaga. Pulang cancan babi yang malah untuk Islam kita hoax ya ada tapi akan berkat Pak Haji Bay Haji HRS. Ulang sini ceng sini tarik satu tiga ayo kita kompak ini baru yang pembicaraan ya no terus kenceng salah tuh waduh puasa dulu apa zakat dulu untuk Islam ya bersama dengan Islam tadi nama jangan nyampe ya kita bahas dari puasa dulu. Nah puasa ini tidak ada unsur harta di dalamnya, cukup dengan kekuatan badan kita bisa melakukan ibadah puasa. Kadang ibu-ibu manya bukannya eta bulu alamat tanu edan kolak kopi teh rujak anginang bala-bala teh kuang segala dirinya. Mudah-mudahan badan kita diberikan kesehatan ketika bulan Ramadan datang, tiba waktunya kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat, zakat ini ada kaitannya dengan harta, dengan benda pakaian. Hukuman zakatnya orang yang membuka harta betul. Nah mudah-mudahan kita banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mau tahu nggak tuh supaya banyak duit? Jika nama dong pula loban duit ibu-ibu lah mesti kudu di daerahnya ahonnya. Ibu-ibu udah pada natal, udah mampu, udah banyak duit. Mudah-mudahan tambah berkah lagi, amin. Maju lagi, amin. Cuma usaha yang maju terus gak bakal mundur yaitu dagang somai. Maju terus ya tahu. Gua itu beda dorong saya tahu. Tukang somai yang maju terus. Ada usaha yang bahaya kalau maju. Betul ibu, mancing maju seperti ngubrus. Masya Allah. Yang kelima yaitu ibadah haji. Kalau ibadah haji mah di sini udah pas banget tempatnya. Ya, saya juga menisbatkan diri saya ini, saya pengen dianggap guru oleh Pak Haji. Di sinilah dibahas dan lain sebagainya. Itu pimpinan di sini, alhamdulillah. Cuman semua ibadah yang kita kerjakan, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya Bu hati-hati dan waspada. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di Umar bin Al-Binara, yang bagi likulli syahsin ayaksida di jami'i a'malihi wajhullahu ta'ala faqat wa illa min ahli riya al-waziyal abuna bihim asyaiton wala yajiduna sawaban yaumal qiyamah. Kehadiran ibu-ibu ngomong sudah mengerti ibu-ibu. Masyaallah. Yang bagi likulli syahsin ayat syuda bi jami'i amalihi wa Allahu ta'ala faqat. Sudah
seharusnya kita umat Islam bijami amalihi wajhallahu ta'ala faqat mengerjakan seluruh amaliyah-amaliyah dunia maupun amaliyah-amaliyah akhirat seperti syahadat, zakat, puasa, sholat, haji itu wajhallahu ta'ala faqat. Suara kita sahabat aman enggak? Suara cek suara sahabat aman enggak? Sampai kita itu karena faktor tertentu. Di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menjelaskan nanti di akhir zaman di akhir zaman manusia zaman sekarang itu melaksanakan ibadah haji karena 4 faktor. Faktor yang pertama naik hajinya itu litijaroh. Itu biasanya dari kalangan-kalangan goni, dari kalangan-kalangan orang kaya. Tijaroh. Makanya itu tujuannya dagang, bukan ibadah haji. Bisnis 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 korma. Ulah boga babaturanmu di Mekah bisnisna korma ditelepon, Sueb hubung anak kembali ke Rangkasian kota amat di Arab cenah aing ikut ayam balik di Mekah cenah kunaon kitu ieu degot aing cenah nyangkut di batang korma. Satu elit tidaroh dari kalangan elit pebisnis, biasanya pemekarannya itu bukan karena ibadah, karena dagang korma, dagang apa gitu ya. Yang kedua ya, untuk tujuannya rekreasi, jalan-jalan, healing kalau kata anak mudanya, healing jalan-jalan biasanya dari kalangan artis, dari kalangan pejabat ke Mekahnya ke Arabnya itu tujuannya rekreasi. Ya benar ini Bang Ari. Umat Nabi Muhammad itu ke Mekahnya tujuan yang kedua rekreasi. Yang ketiga yaitu untuk sum'ah. Ini apa sum'ah? Sum'ah itu dipuji. Aing lamun jadi Pak Haji asana gagah anak ya. Mantap jika nama dia. Untuk popularitas semata meleset dari niat awal yaitu wajhallahu ta'ala faqat. Biasanya sum'ah itu dari kalangan mana? Kalangan mana aja lah. Ya, yang keempat tujuan nanti di akhir zaman umat Islam ke Mekahnya itu PR. Undang lagi di Masjid untuk membahas selanjutnya. Alhamdulillah. Bagus yang mana tuh tujuan kita yang 4 tadi? Karena dagang, karena popularitas, apa karena healing, jalan-jalan, semuanya juga menurut kita fikih sah. Bahkan berangkat haji pakai uang dapat maling di kitab fikih itu hukumnya sah. Cuman tidak mendapatkan gelar haji yang mabrur. Inilah pentingnya kita mendapatkan haji yang mabrur. Cek fikih sah. Seseorang berangkat haji, uangnya, ongkosnya hasil korupsi sah, dapat maling sah, aja sah, cuma kita mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan ibu-ibu lantaran di sini insya Allah bu bidangnya dituntun nanti benar-benar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan haji yang mabrur. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? 5 menit lagi. Yang terakhir tadi wajhallahu ta'ala faqat. Gimana kalau kita tujuannya ke berangkat haji bukan karena Allah? Wa illa min ahli riya, nanti kita itu termasuk golongan-golongan orang yang ahli riya. Kalau kita niatnya berangkat haji, melaksanakan ibadah haji, memanggil panggilan Allah bukan karena Allah, berarti kita itu ahli riya. Apa ahli riya? Allazi yal'abuna bihim as-syaiton. Kita itu sedang dipermainkan hatinya oleh setan. Wala yang diparah nih, yang lebih menyakitkan, wala
yajiduna sawaban yaumal qiyamah. Bahkan kita nanti tidak akan mendapatkan pahala yaumal qiyamah pada hari kiamat. Haji tinggal haji, sholat tinggal sholat ketika di akhirat nanti. Wala yajiduna sawaban yaumal qiyamah. Kalau kita niat ibadahnya bukan karena Gusti Allah, kita kembalikan niat kita wajhallahu ta'ala faqih. Ada sebuah riwayat ditanya, nih orang diponis masuk neraka, tapi protes ke Gusti Allah, Gusti Allah, kenapa saya masuk neraka? Ditimbang amal ibadah saya tidak ada, padahal saya waktu tinggal di 3 raksanya udah haji, sodakoh tiap masjid 40 juta, pembangunan jalan 5 juta. Kenapa pas ditimbang amal saya nggak ada? Berat. Fokus aja ke dosa. Malaikat Jibril, Allah Gusti, itu ada hamba umatmu, ciptaanmu, protes jauh dimasukin surga lantaran dia di 3 raksanya udah haji. Cek suara, cek. Sering sodakoh. Diutus lagi malaikat Jibril untuk menjelaskan perkara tersebut. Ternyata Bu, ibadahnya itu bukan karena Allah. Sumbangan masjid Haji Sueb 40 juta, biar tenar aja, biar populer. Sinyal mungkin sinyal ini. Soalnya sinyal di sini agak jelek sahabat. Betul apa betul? Kadang-kadang sedekahnya itu biar kelihatan menantu. Sholat berjamaahnya bukan karena Allah, biar kelihatan tetangga. Waspada, ingat, seluruh ibadah kita tekadkan di dalam hati wajhallahu ta'ala faqih, karena Allah semata, bukan karena istri kita, bukan karena kekasih kita, bukan karena tetangga kita, tapi karena Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajiduna sawaban yaumal qiyamah. Ibu mau di hari kiamat nggak punya amal? Mau nggak punya amal di akhirat? Benerin niatnya. Bapak-bapak mau nggak di akhirat nanti nggak punya amal? Nggak mau pasti semua. Ingat, niatnya harus benar. Makanya kita harus sering datang ke pengajian, Bu. Bukan cuma sebulan 2 kali di sini aja. Tiap minggu biasanya di kampung-kampung ibu ada pengajian, betul? Ramein pengajian. Berangkat haji, ngaji. Berangkat ngaji, belajar sama kiai-kiai kita. Karena ustadz kiai di desa kita itu abauna fidin. Ketika pulangnya ada pengajian lagi terus aktif. Kiai-kiai di desa kita, ustadz-ustadz di desa kita itu abauna fidin, bapak kita dalam urusan agama. Keramat itu ustadz di desa kita, Bu. Ketika kita kesulitan masalah hukum agama, lari ke Pak Ustadz. Ibarat rumah, Pak Ustadz itu di desa kita fondasi. Kaki kita nendang fondasi, mana yang sakit? Kaki kita nggak akan kuat kalau ngelawan Pak Ustadz. Kadang-kadang ibu-ibu mah ya suka aneh. Pak Ustadz di desa kita diledek terus. Pagi-pagi naik motor Revo, pakai sorban, dikatain Batman katanya. Jangan mudah, harus datang ke pengajian, karena tanpa kiai, tanpa ustadz kita itu nggak bisa selamat, Bu. Pengajian terus aktif. Kenapa? Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak, Allah, nggak perlu saya pengajian, nggak penting pengajian. Nu ngaji mah ngaji baik dia baik, saya mah perlu. Nu penting hidup benar katanya kan. Kita nggak ngaji, betul. Misalkan di kampung kita ngadain sholat Jumat seminggu sekali wajib. Ustadz yang pertama nggak taunya sakit, dibawa ke rumah sakit Jakarta. Ustadz yang kedua lagi ada urusan keluarga merampung. Mau ke siapa kita yang mendirikan Jumat? Benar di mana kalau nggak ngaji? Datang Pak RT, megang ini, kirain mau adzan, nggak taunya pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Ustadz yang pertama sedang dirawat di rumah sakit Malahayat di Jakarta, dan Ustadz yang kedua sedang bepergian ke Lampung, maka sholat Jumat pada hari ini diliburkan.
Nah itu akibat enggak ngaji. Jangan kita nungguin udah ada ustazah ini, yang penting masa hidup benar, nggak perlu ngaji. Perlu ngaji mah, takutnya begitu doang toh. Betul apa betul? Ngaji kita ini Bu perlu ngaji, butuh sama yang namanya ngaji. Kadang-kadang kita sepele sama ngaji, tapi alhamdulillah saya bisa menerawang bapak-bapak nih, Bu, bapak-bapak mah ahli ibadah. Kalau ke masjid 3 hari di masjid gak keluar-keluar, orang pintu nak kunci. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ibadah mulai dari A sampai Z. Satu, tekadkan bahwa ibadah kita itu karena Gusti Allah. Mudah-mudahan yang pada mau berangkat nih pulang selamat, ketemu keluarga, ketemu anak, badan sehat, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, saya pengen pesen Bu, ini kan pada calon berangkat ke Mekah ya. Saya minta doanya Bu, jangan lupa doain Pimercon ya. Satu, biar Pimercon ini panjang umur. Amin. Yang kedua, doain Pimercon ini supaya selamat. Amin. Yang ketiga, doain Pimercon ini supaya bisa ikut nusul kemana, ke Mekah. Berhubung sudah adzan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Benar katanya dari guru-guru saya, hakikat dari Gusti Allah. Apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum.